Halo, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam ya, tentunya dengan materi yang lebih seru lagi. Sudah lama sekali masih bersama saya dengan Bobi Alim. Channel ini tetap akan eksis ya kan, selama teman-teman juga masih setia ya kan, menyaksikan, mensupport dan menyimak video-videoku yang lama banget ya, yang sudah ada di channel ini sudah dari kapan ya. Nah, terima kasih untuk atensi dan dukungannya selama aku masih kemarin-kemarin masih agak sibuk belum bisa membuat video baru, ya kan? Tapi kali ini video baru juga sudah tayang saat ini dengan materi yang luar biasa. Yuk, kita sama-sama simak apa materi kita hari ini, yaitu tentang tentang sembelit. Nah, ini yang aku pantau di grup itu sering ini ditanyakan, aduh saya baru baru mulai ber-KF kok ternyata ngalamin gini, konstipasi, sembelit, susah BAB dan segala macam. Wah, segambreng deh pokoknya ya. Selalu ini ditanyakan. Nah, makanya hari ini, video kali ini berbicara tentang sembelit, cara menghadapi dan mengatasi. Nah, seperti biasa ya, video-videoku sebelumnya aku selalu berusaha mengajak untuk teman-teman melihat sebenarnya lokasi sembelit itu ada di mana. Kenapa mesti tanya lokasi, Mas? Kan itu di perut. Iya sih, memang di perut, tapi lebih persisnya di mana? Supaya kita tahu nih fisiologinya, nggak cuman apa istilahnya membayangkan aja, ibaratnya gitu. Ya, jadi ini lokasi terjadinya nih di usus besar. Ya, bukan yang lain, bukan di usus halus, tapi di usus besar. Orang berpikir kalau udah di perut, udah rasanya di usus, ya kan? Usus padahal ada dua, ada usus halus dan usus besar. Bedanya apa? Nah, nanti di bagian berikut dari video ini nanti aku akan jelasin, ya. Nah, jadi seperti itu, gambarnya juga udah jelas, ya. Ada apa ini bentuknya seperti itulah kurang lebih, ya. Kemudian usus besar itu juga terdiri dari beberapa bagian, ya. Itu ada dari sejak dia keluar dari apa ini, dari usus halus, ya. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman. Aku tandain di sini. Nah, ini baru masuk nih, ya. Dari namanya cecum ini ya. Cecum. Nah, ini kalau usus buntu itu tempatnya di sini, apendik. Apendik ini usus buntu. Kalau teman-teman mengalami peradangan sampai operasi usus buntu, yang diambil itu ini ya. Nah, kemudian usus besar baru naik, kemudian ada ascending, ada transverse, kemudian dia turun, nah baru ada bagian yang mendatarnya ini lagi, baru dia keluar lewat anus, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini supaya paham dulu lokasinya usus besar, kemudian bagian-bagian dari usus besarnya. Nah, kemudian habis dari situ apa? Ini pertanyaan yang sering muncul. Ya, di KF kan hanya makan hewani, di mana nggak ada serat. Nah, ini umum nih, orang bicaranya kalau sembelit ini pasti kurang serat. Nah, pertanyaannya selalu dikaitkan nih, gara-gara makannya nggak ada sayur sama buah, makannya cuma hewani, ya kan? Ya wajar terjadi sembelit. Nah, aku mau kasih tahu faktanya ya. Sebelum aku jelasin penyebabnya sembelit, aku mau counter dulu ini pertanyaan yang sering. Dan kadang-kadang warrior yang sudah lama pun juga kadang-kadang masih punya persepsi atau pengetahuan bahwa oh iya wajar karena kamu cuma makan hewani, ya kan? Nah, yuk kita lihat fakta sederhana ya, fakta sederhana. Kita mau buka ini ikan, ya, ikan salmon kebetulan ya. Kenapa aku ngambil ikan salmon kalau udah ikan gurame? Ya ini aku yang cari gampang, ada nutrition fact-nya di Google ya. Itu terlihat tuh. Salmon ya, terus dari Atlantik terus sudah dimasak ya. Ya ini sumbernya ini dari USDA. Jadi ini cukup cukup credified ya, cukup verified, kredibel ya. Itu bentuknya ikan salmon seperti itu yang sudah dimasak. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini nutrition fact atau label nutrisinya, fakta nutrisi.
ya, per 100 gram, ya, itu. Nah, dari mana tahu per 100 gram tuh amount? Aku udah kasih tanda panahnya ya, warnanya juga tak sesuaiin. Per 100 gram itu lemaknya cuma 12 gram. Ya, jadi bayangin dulu ya, per 100 gram lemak 12 gram, kemudian karbohidratnya 0, ya, kemudian proteinnya 22 gram. Nah, kemudian yang lain-lain ini apa? Oh, mikronutrisi ya. Ada vitamin, ada mineral. Nah, ini tapi satuannya bukan gram lagi. Itu satuannya mg, yaitu miligram. Jadi kalau di jumlah-jumlah ini yang aku kotakin ini, ya anggaplah udahlah 1 sampai 3 gram deh, ya kan? 1 sampai 3 gram. Jadi 1000 sampai 3000 miligram ya. Karena di labelnya ini kan tidak ditulis sih, terutama di vitamin, cuman hitungan persen-persen kan, ya kan? Jadi kita nggak tahu nih, tapi kita anggap aja 1 sampai 3 gram deh, cukup lah, ya kan? Jadi total-totalnya, ya kan? Nah itu udah kolesterol juga tuh, udah tapi itu miligram ya, itu miligram, jadi kecil, ya. Jadi total-totalnya itu ternyata cuman 35 sampai 38 gram, ya. 12 tambah 0 tambah 22 tambah 1 sampai 3, ya 35 sampai 38, ya. Loh, dari 100 gram kita langsung berpikir nih, dari 100 gram kok cuman terhitung di label nutrisinya itu 35 sama 38. Nah, ini ternyata yang terserap loh teman-teman. Ya, makanya aku bilang ini terserap. Jadi 100 gram ikan salmon, jangan berpikir 100 gram itu masuk semua, tercerna semua, beres, masuk. Nggak ada yang disisain. Ada loh. Sisanya berapa? Yaitu dari 100 dikurangi 35 sampai 38. Ya kurang lebih 60-an lah ya. 60-an gram. 60 gram. 60-an gram ini berupa apa, Mas? Ya itulah sisa yang tidak bisa tercerna. Kenapa aku bisa bilang yang tidak tercerna? Nah, tubuh kan cuman kenalnya lemak, ya kan? Tubuh kenalnya karbohidrat, tubuh cuman kenal namanya protein, ya kan? Sama mikro ini ada sodium, ada potasium, ada vitamin dan segala macam. Selebihnya ya nggak dikenal atau ibaratnya nggak bisa dicerna lah, ya kan? 60 gram itu ujung-ujungnya jadi apa? Jadi sisa. Sisa itu nanti jadi masuk di pembuangan, di BAB. Jadi dari fakta sederhana ini udah bisa terlihat ya, udah bisa menjawab yang pertanyaan pertama tadi. Kan KF makan hewani, apa istilahnya, nggak ada serat. Kata siapa? Dari 100 gram ikan salmon yang udah dimasak ini aja masih ada 60 gram kok. 60% yang jadi ampas. 60% yang jadi massa BAB nanti. Ya, ini fakta. Sederhana. Nggak perlu jurnal. Kelihatan dari sini. Hitung-hitungannya aja udah jelas. Ya. Nah, kita lihat yang lain. Wah, ini aku keluarin semua nih. Ada ayam. Ya, dada ayam tuh ya. Chicken breast. Ya, itu kelihatan tuh. Chicken breast. Kemudian ada telur rebus. Nah, sama kakap. Wah, ini kakapnya kakap merah lagi. Wah, kayaknya agak susah. Tapi ini yang udah lumayan ada nih, telur sama dada ayam. Wah, yuk kita sama-sama analisa yuk. Sama kayak tadi cara analisanya. Per 100 gram, lemaknya 4,7. Nah, ternyata total-totalnya cuma 38 sampai 40 loh. Dada ayam itu ya, terserapnya cuma 38 sampai 40 gram. Bagaimana telur, Mas? Yuk kita lihat per 100 gram, 11, 1,1, 13, cuman 26 sampai 28 gram saja. Ya. Terus, kalau ikan kakap merah itu, 1,7, 0, proteinnya 26 gram, 28 sampai 30 gram. Ini dalam kondisi sudah tersiap santap ya, karena ini sudah direbus ya. Nih, ini direbus, ini
direbus ya, cook itu dimasak, boil itu direbus. Oh, ini malah digoreng ini ya. Dada ayam terus digoreng ya. Jadi udah kelihatan di sini. Rata-rata ya sekitar sisa yang jadi masa BAB nanti 60 ya. 60-an gram ya. Yang terserap itu 30%. Loh, Mas, kalau kayak gitu terus kenapa kok disaranin serat? Yuk kita bandingin yuk. Kita membandingkan nutrition fact atau label nutrisi yang di sayur. Wah, ini sayurnya nih. Aku ambil contoh nih ya. Ada spinach ini bayam ya, boleh bilang gitu. Tapi bayamnya sana kok kayak kayak ini. Tapi ya udahlah. Pokoknya itu spinach. Kemudian ada brokoli, ada wortel. Brokolinya sudah direbus, wortelnya juga udah direbus. Spinachnya masih mentah ini kayaknya. Tapi nggak apa-apa ya. Buat kita. Yuk kita sama-sama hitung. Yang spinach ya. Oh, fatnya segitu, karbohidratnya segitu, proteinnya segitu. Loh, cuman 7 sampai 8 gram. Beda jauh ya. Sangat sangat beda jauh. Ya. Brokoli, Mas. Tuh. Brokoli 107, 2,4, totalnya 10 sampai 11 gram aja. Ya. Itu kondisi udah dimasak loh. Mungkin kalau mentah kayak spinach itu lebih rendah lagi. Ya. Karena proses pemasakan itu melarutkan serat. Ya. Nah, ini kalau wortel coba kita lihat berapa. Total. Nah, nggak beda jauh. 9 sampai 10 gram. Jadi kalau disuruh bandingin antara hewani sama sayur-sayuran ini, ya kan? Ya jelas lebih banyak yang jadi masa BAB-nya yang sayur. Tapi jangan pernah berpikir makan hewani sama sekali tidak meninggalkan masa BAB, tidak meninggalkan sisa ampas untuk jadi masa BAB. Jangan pernah berpikir begitu. Itu salah besar. Ya, salah besar. Nah, apalagi ini ada tulisannya dietary fiber. Kalau tadi teman-teman perhatiin, nanti dimundurin ya video ini di hewani, dietary fibernya itu 0. Nah ini dari 7 sampai 8 gram itu dietary fibernya aja 2,2 gram. Nah, dietary fiber ini apa? Ini kan yang sering ditanya, oh ini seratnya yang dibutuhin seratnya. Long 2,2 gram dari 7 sampai 8 gram itu cuma berapa persen? Ya. Jadi 100 gram nih, ya kan? Kita ngomong yang spinach dulu ya. Yang spinach ini dulu deh. 100 gram yang dikenalin tubuh ya 7 sampai 8 gram. Berarti 90 gram nanti jadi massa BAB. Ya. 90 gram itu masih ditambah lagi sekitar 2,2 gram dietary fiber. Karena kita tahu yang namanya fiber itu tidak bisa dicerna oleh usus kita, nggak bisa dicerna. Tidak ada ceritanya fiber atau serat jalan-jalan di darah, tidak ada. Banyak ke seluruh dokter, semua ahli nutrisi, tidak ada. Ingat loh, kalau masih di pencernaan, di usus, masih di lambung, segala macam, itu belum masuk di darah. Itu pengetahuan basic pencernaan fisiologi yang paling mendasar. Kalau kita berpikir kita makan ayam, makan sayur, kemudian langsung berpikir setelah dimakan dikunyah masuk ke kerongkongan turun ya dari mulut, terus langsung kita pikir sudah jalan-jalan di darah. Waduh, itu salah besar. Ya, salah besar. Nanti aku kasih lihat. Ya. Tapi ini buat teman-teman tahu nih, dietary fiber. Kita mau fokus di sini. Karena ini yang sering ditanya, sering dijadiin fokus. Oh, harus banyak makan sayur supaya seratnya itu bisa bantu, supaya kamu enggak sembelit tuh, salah besar. Ya. Jadi nih beberapa quote, bukan quote ya, beberapa statement ya dari Harvard ya kan tentang fiber ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bukan aku yang ngomong, cuman di googling aja kelihatan kok ya. Tuh, fiber
adalah jenis karbohidrat yang tubuh tidak bisa cerna. Ini Harvard yang ngomong. Ya, jadi kalau mau protes jangan protes ke aku, proteslah ke yang keluarin statement ini, Harvard. Ya, fiber cannot be broken down, tidak bisa dipecah, di breakdown. Ya, kemudian fiber lewat lewat nggak bisa dicerna, cuman lewat aja. Ya, itu Harvard ya. Kemudian apakah fiber itu dicerna oleh enzim lambung, enzim pencernaan? Jawabnya, ini dari Unmas ya. Ini situs-situs educational semua loh ini. Tapi teman-teman bisa boleh percaya boleh tidak. Kalau aku sih percaya aja, mau aku tahu. Serat fiber is part of plant food that our bodies yang tubuh kita tidak bisa memecahnya selama dalam proses pencernaan. Karena nggak bisa dicerna, tidak memberikan kalori apapun. Oh, ini malah lebih strict ini, ya. Nggak percaya? Googling aja sendiri, ya. Apalagi, Mas? Nah, apakah fiber secara kimiawi bisa dicerna di usus halus? Nah, ini lebih spesifik ini pertanyaannya, lebih kritis. Nah, ternyata ada jenis soluble fiber ya yang bisa larut di air, ya kan? Tapi ternyata soluble fiber ini juga di bypass pencernaan dari usus halus, ya. Terus tujuannya soluble ini untuk apa? Oh, ini karena larut dalam air mudah difermentasi. Mudah difermentasi oleh mikroflora, mikrobiota yang di usus besar. Nah, makanya sekarang paham kan kenapa aku tadi ngomong dulu tentang lokasinya. Urutannya mana dulu? Usus halus dulu atau usus besar? Usus halus. Jadi, fiber, kalau Anda banyak-banyak makan fiber, sebenarnya Anda sedang mengurusi mikroflora atau mikrobiota yang di usus besar. Anda melupakan kebutuhan nutrisi tubuh Anda yang harusnya diberikan dulu di usus halus. Ayo, selalu ingat usus halus, usus besar duluan mana? Usus halus. Ya, lanjut. Ya, ini dari nasional, ini dari US, Pak. Apa produk hasil pencernaan dari fiber di usus? Ya, dietary fiber itu tidak bisa dihidrolisis oleh enzim pencernaan manusia. Ini udah jelas-jelas ya, jelas banget. Tapi ya kan akan dicerna oleh mikroba usus dalam tanda kurung besar di usus besar bukan usus halus. Nanti aku kasih tahu. Kok bisa usus besar? Emang usus halus nggak ada mikrobiotanya? Ada, tapi yang konsentrat terbesarnya, komunitas terbesarnya ada di usus besar. Ya, dan memang betul metabolit produk hasil pencernaan dari mikrobiota ini adalah fatty acid yang bentuknya short chain. Kalau teman-teman simak videoku tentang keton, itu salah satu bentuk short chain fatty acid. Ya, tapi ingat duluan mana, usus halus atau usus besar? Anda mau penuhin kebutuhan nutrisinya yang mana dulu? Tubuhmu atau penghuni kos-kosanmu yang di usus besar? Itu harus teman-teman renungkan. Oke Mas, berarti pertanyaannya sudah terjawab yang tadi. Ya. Nah, ini sekarang aku mau perjelas lagi. Bagus kalau sudah merasa terjawab. Nih, ini struktur anatomi di usus besar. Ya, dindingnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Ya. Jadi tujuannya usus besar ini menurut dari National Institute of Health ya di Amerika. Fungsinya apa ini? Usus besar ini ternyata untuk penyerapan air dan elektrolit.
Tuh, teman-teman mesti paham itu. Ya, cuman untuk penyerapan air dan elektrolit. Kalau yang di usus halusnya itu fokusnya di nutrisi. Ya, ini yang bilang Amerika, National Institute of Health. Ini situs pemerintah, kredibel banget. Ya, fisiologi penyerapan di usus dan sekresinya. Ya, ini udah jelas. Coba kita bandingkan, ini gambarnya, ya, yang di usus besar, kita bandingkan dengan yang di usus halus. Nah, tuh, beda banget ya. Beda banget. Penampakan dindingnya aja udah beda banget. Ya, jadi wajar nggak kalau sekarang kenapa untuk mendukung penyerapan super maksimal itu di usus halus bentuknya itu seperti begini, ya, bentuk dindingnya. Coba kalau yang usus besar, cuman begini aja, ya, cuman begitu. Tidak seperti usus halus yang melengkung begini sampai ada jonjot-jonjotnya begini. Ini untuk kenapa kok strukturnya kayak gini mas? Ini untuk memaksimalkan penyerapan, ya. Loh memang penyerapan nutrisi itu adanya di usus halus kok, bukan kita harus tergantung. Wah kita harus pelihara mikrobiota di usus besar supaya kita bisa dapat manfaat. Lah tubuhmu butuh nutrisi dari usus besar atau dari usus halus? Ya pasti dari usus halus dulu. Kemampuan kamu dibekalin, tubuhmu dibekali enzim pencernaan, tubuhmu dibekali ini dan segala macam. Karena untuk memastikan kebutuhan nutrisi tubuhmu dulu di usus halus. Baru kalau masih ada sisa, kamu dibantu. Sifatnya membantu doang, bukan jadi wajib. Ya kan? Makanya kalau menu hewaninya yang kamu konsumsi, kamu sudah pasti dapat 30%. Dari 100 gram, kurang lebih 35 sampai 40 gram, kamu sudah dapat. Sisanya itu aja udah jadi makanannya bakteri mikrobiota di usus besar. Tapi kalau kamu, teman-teman, ya, kalau kita hanya konsumsi sayur, ya kan, otomatis yang tercerna oleh tubuhmu sendiri cuman 7 sampai 8 gram. Ya kan? Berarti kamu berat sebelah. Kamu lebih banyak memberi penghuni yang di usus besar makanan berlebih ketimbang tubuhmu sendiri. Itu yang agak kebalik logikanya. Ya, harus diingat-ingat tuh supaya enggak. Oh, kamu harus pelihara penghuni ususmu supaya ini bukan gitu. Ini fisiologinya jangan sampai kebalik. Ya. Nah, kalau gitu, kok bisa sih mas terjadi sembelit? Nah, ini baru kita mulai. Jadi pertanyaan pertama sudah aku counter ya. Jadi bukan karena hewani. Hewani aja bisa memberi massa BAB kok. 60%, 60 graman per 100 gram. Ya. Kalau kamu makan 1 kilo berarti 600 gram jadi massa BAB. Ya kan? Nah, kalau gitu kenapa bisa terjadi sembelit? Nah, ini baru pertanyaan kritis. Oke. Ya, ini tadi yang gambarnya tadi aku geser. Nah, kita lihat anatominya. Ya. Nah, ini aku ambil dari satu jurnal, itu alamatnya terlihat jelas itu ya. Itu yang aku warnain ya. Usus besar itu punya 3 fungsi utama, yaitu menyerap air dan elektrolit, memproduksi dan menyerap vitamin, dan membentuk dan apa istilahnya mendorong ya, membentuk dan mendorong feses atau massa BAB menuju ke rektum ya untuk eliminasi. Nah ini aku mau garis bawahi. Nah ini dulu ya, menyerap air dan elektrolit, memproduksi dan menyerap vitamin ya ini mesti digaris bawahi dulu. Kebanyakan nutrisi dan sampai 90% air itu sudah diserap oleh usus halus.
sudah terserap, sudah diberesin. Jadi ini benar-benar usus besar itu cuma buat nyisain aja. Sisanya 10% kalau bisa dapat full 100% top. Tapi kalaupun nggak dapat ya 90% itu kamu sudah terpenuhi. Nah, jadi sekarang kalau kamu kebanyakan sayur, kira-kira kebutuhan nutrisimu terpenuhi nggak? Sudah pasti rentan tidak terpenuhi, ya. Nah, itu teman-teman bisa baca, ya kan? Jelas banget di situ. Ini aku ini ada ascending, ya, ascending colon, ya, itu untuk eh, kan keluar dari usus halus itu masih berupa cairan, ya. Jadi bagian usus besar yang naik ini, ya, usus besar yang naik ini, sorry. Jadi ini ya, sorry. Nah, usus besar yang naik ini, ya, itu nanti dia fungsinya untuk apa ini, mensolid, membuat solid massa BAB, ya. Karena tadi yang keluar dari usus halus, ya, ini masih bentuknya cair, ya. Sisanya itu masih berupa cairan. Kemudian dalam proses di ascending column ini dia dibikin lebih solid, ya. Kalau istilahnya itu to form stool. Nah, BAB itu kalau di bahasa Inggrisnya stool, ya. Nah, kemudian yang bagian turun, yang descending ini, ya, ini untuk penyimpanan. Nah, penyimpanan stool tadi, ya kan, yang sudah mulai memadat, membentuk-bentuk padat untuk siap-siap untuk dikeluarkan nanti, ya. Nah, yang bagian kontraksi ini bagian sigmoidnya ini, ya. Kontraksi untuk meningkatkan tekanan. Nah, jadi kalau teman-teman berasa mules itu sebenarnya sigmoid kolonnya yang lagi kontraksi. Ya. Nah, jadi itu fisiologinya. Jadi job desk-nya usus besar menyerap air dan elektrolit dari sisa ya. Kemudian dengan bantuan bakteri usus besar mencerna sisa makanan karena sisa 90%-nya sudah di usus halus, sisa 10% aja. Job desk-nya cuma itu. Jadi jangan sampai dibalik, 90% pencernaan harus bisa diselesaikan di usus besar. Ya kacau balau. Ya. Nah, kemudian yang ketiga membentuk dan mendorong feses. Ya. Ini job desk-nya. Dari sini kita bisa tahu nih, kira-kira kemungkinan bisa terjadi asam urat. Nih, 75% dari BAB itu komposisinya adalah air. Jadi, nah, teman-teman udah bisa paham kan? Kalau sampai, ya kan, agak sembelit, nah kira-kira clue-nya sudah ketahuan nih. Oh, berarti kurang minum air. Yes. Taunya mana? Dari mana mas? Kalau saya kurang minum air lah, itu sinyal haus diikuti nggak? Nah, itu. Loh, tapi saya sering minum air, tapi kok tetap aja. Nah, ingat di kondisi ketosis videoku yang dulu tentang rawan dehidrasi, disimak lagi. Untuk mencegah dehidrasi bukan cukup hanya dengan air, harus sama garam. Ya. Jadi dari 75% komposisi BAB kita itu air. Dari sisanya 25, sepertiganya itu baru fiber. Ya. Oh, ternyata fiber pun ada yang nggak bisa dicerna sama bakteri loh. Ya, kamu sudah capek-capek masukin sayur segala macam, jangan berpikir itu semua bisa dicerna sama bakteri. Bakteri juga pilih-pilih, ya. Nih, kalau nggak percaya, ini ada yang mencatat nih, ya. Tuh yang paling bawah tuh, ya. Dengan ada yang pernah mencatat BAB paling panjang dengan pola makan ini high fiber, ya, tinggi serat, ya kan. 26 feet. 26 feet itu 1 meter itu 3 feet, berarti ini dibagi 3. Dibagi 3 kurang lebih hampir 9 meter. Lah ngapain kamu masukin banyak-banyak fiber ujung-ujungnya cuma untuk dikeluarin? Rugi ya saya bilang. Yang ada menu-menuhin usus besarmu. Untuk apa?
supaya lancar BAB. Ya enggak lah, ya. BAB itu baru lancar kalau tubuhnya yang kontrol, bukan maunya kita. Nanti aku kasih tahu kenapa bisa begitu. Ya, nih. Waduh mas, gambarnya serem amat, pusing. Lah ini memang proses pencernaan kaitannya sama sistem saraf kok. Ya, kalau kita cuman berpikir pencernaan bisa gerak sendiri, lah itu kalau bukan yang kontrol otak dan tulang belakang kita dari mana? Ya. Nah, jadi ini teman-teman mesti mesti melihat nih, ya. Nih, ini keren. Keren banget. Pokoknya jadi mumet ya, mumet nih. Nggak apa-apa, tapi ini ada sinyal efferent dan sinyal afferent, ya. Afferent itu yang menerima menerima input. Kalau efferent dia memberikan input efek, ya, efferent efek. Nah, gampang gitu. Kalau afferent berarti nerima input, kebalikannya. Ya, tuh. Dari setiap sistem pencernaan, sepanjang sistem pencernaan, itu ada koneknya dengan sistem saraf. Ya, demikian juga pada saat kita memberikan efek, ya, memberikan efek itu juga kaitannya dengan sistem saraf. Ya, nah sekarang kita coba. Ini warna warna jalurnya ini ada yang putih, ada yang biru, ya kan? Ini bisa dilihat nih. Oh, ada vagal, ada simpatetik, ya kan? Nah, kalau videoku yang sebelumnya tentang sistem stres disimak, wah itu bisa memberi memberi insight banget. Kenapa BAB itu bisa sembelit, ya? Kenapa kita bisa ngalamin sembelit di BAB? Itu ternyata kaitannya sama sistem saraf ini. Yuk kita lihat, kita sederhanakan aja deh, biar nggak terlalu berlama-lama, ya. Nih, summary medical news today, ya, stres dan konstipasi. What is the link? Stress hormone directly influence. Udah jelas ini. Hormon stres secara langsung mempengaruhi pergerakan ususmu, gerakan peristatik lu, ya. Ya ini kalau kamu sering stres ya wajar kalau terjadi, ya. Apalagi nih, stres dan konstipasi, what is the link? Stressful event, ya, stressful event, kejadian yang membuat stres, baik itu psikis ataupun secara fisik, nggak peduli penyebabnya apa, dapat berujung, dapat ujungnya itu berupa konstipasi itu sendiri. Ya, ini karena ada koneksi antara otak dan pencernaan, gut brain gut axis, ada jalurnya. Nah, tadi udah kelihatan tadi di gambar, ya. Apalagi mas? Tuh, apakah stres yang berlebihan dapat menyebabkan konstipasi? Sangat, ya. Dari headline aja juga ngasih tahu. Jika stres yang kamu punya itu severe, parah, atau sifatnya itu kronis, long term, berkepanjangan, gejala-gejala seperti sakit perut, konstipasi itu bisa menjadi kronis nanti. Ya. Stres dapat juga menyebabkan inflamasi terjadi di jalur pencernaanmu, lambungnya begah, begini segala macam. Ya. Jadi jangan dianggap enteng stres itu. Apakah kurang tidur dapat menyebabkan konstipasi? Kadang-kadang kalau ditanya, aku sembelit nih mas. Terus ada yang nanya, tidurnya gimana? Ini sudah ada jurnalnya dari National Institute of Health Amerika. Ya, durasi tidur yang pendek dapat meningkatkan konstipasi kronis, resiko konstipasi kronis, resiko sembelit kronis. Awalnya cuma sesaat, wah biasanya bisa tiap hari mundur jadi 2 hari, terus lama-lama mundur jadi per 3 hari. Ya di KF masih dibilang lumrah
maksimal 3 sampai 4 hari nggak boleh nggak BAB. Tapi kadang-kadang karena ketakutan, nah ketakutan ini juga stres. Terus pikirnya mau setiap hari BAB, nah itu bahaya loh. Itu udah stres sendiri. Padahal mungkin tidurnya cukup, tapi karena kepikiran ya tidurnya jadi berkurang juga. Jadi begini, ya. Lanjut, apalagi? Wah, karena tadi berbicara air dan hidrasi, ya ini apakah defisiensi elektrolit menyebabkan konstipasi? Ya, elektrolit sebenarnya menuju ujungnya itu ke kelemahan otot. Ingat ya, sepanjang usus besar itu karena gerak peristaltik itu juga otot. Jadi jangan dibayangin otot itu cuma yang di sini. Ya, otot itu juga ada yang di pencernaan itu otot halus semua. Ya, jadi kalau terjadi ketidakseimbangan elektrolit, ya wajar kalau gerakan peristaltiknya jadi lemah, gimana mau dorong, ya, yang menyebabkan percepatan terjadinya sembelit kronis. Makanya sebelum tubuh mau mengalami sembelit, pasti sudah kasih sinyal. Sinyal haus, sinyal pingin rileks. Ya kan? Kalau itu nggak diikutin, ya wajar nggak? Loh mas, emang KF bisa bisa apa ini mengakibatkan stres? Ya bisa. Jangan dibilang KF itu tidak anti stres. Sangat bisa stres. Ya, apakah kurang hidrasi menyebabkan konstipasi? Udah jelas. Ya, dehidrasi itu malah salah satu penyebab umum terjadinya sembelit kronis. Ini WebMD yang bilang. Ya, jadi bukan cuma kurang serat. Kalau cuma ngomong kurang serat terus, aduh, ntar bayangnya gini nih, pas pas masa BAB-nya sudah penuh hanya karena keras, kurang kurang air, karena kurang minum, kurang garam, tapi tahunya ditambahin terus sama sama makan serat segala macam, meledak itu perut, bahaya, tambah begah kemana-mana. Hati-hati, jangan gampangin, oh kurang serat, oh ya wajar kamu cuma makan hewani, aduh jauh bener. Makanya aku selalu ngomong ini slide ini aku selalu ngomong ya. KF itu ketosis itu cuma nyelamatin otak dari stres energi aja ya. Cuma nyelamatin otak dari stres energi. Tapi stres yang lainnya, stres fisik, stres input, internal stres ini nggak bisa di cover sama KF, nggak bisa di cover sama ketosis. Itu kendalinya ada di tangan kita masing-masing. Gitu loh. Kamu sudah ketosis tapi kamu berlebihan olahraga, kamu berlebihan puasa, kamu berlebihan nonton berita yang membuat kamu cemas, takut dan segala macam. Wah, oh, mungkin tidak terjadi sembelit, sangat mungkin, sangat. Apalagi kalau kamu mengabaikan sinyal haus, ya sudah, nggak usah heran. Makanya quoteku di hari ini, ya, aku memberitahu bahwa jika kamu tidak mau belajar, ya, nggak ada yang bisa bantu kamu, nggak ada yang bisa nolong Anda. Jadi kalau rata-rata orang cuma taunya, wah, saya cuma taunya kurang serat, ya udah, nggak percaya, ya nggak apa-apa sih, itu pilihan. Tapi kalau teman-teman, ya kan, berkeinginan mau belajar, nggak ada yang bisa menghentikan. Nggak ada yang bisa menghentikan. Ya, aku aja di awal video aku selalu bilang di disclaimer, aku ini bukan dokter, bukan ini. Tapi dari apa yang aku pelajarin ternyata, oh, ini yang aku omongin teman-teman boleh buktiin loh, ya. Aku terbuka untuk open discussion, ya. Karena yang aku pelajari itu juga jurnal, ya kan. Kalau memang ada sesuatu yang bisa berbeda, kita bisa diskusi berbedanya di mana. Dan kita bisa sepakat untuk tetap berbeda, tidak ada masalah. Tapi minimal, ya kan, teman-teman punya keyakinan, itu nggak mudah goyah kalau teman-teman sudah ya. Setiap katanya,
setiap kata orang itu teman-teman harus uji, ya. Karena kalau teman-teman nggak uji, ya sama aja, Bu. Ya, Mas Tio atau siapapun di aku gitu kan. Terus teman-teman nggak uji, cuman, yuk kata Mas Bobi, kata kata Mas Tio itu begini begini begini, ya nanti kejeblos sendiri sama kayak kisahku. Kapan-kapan aku akan cerita kisahku yang maladaptasi ya di tahun pertama. Ada satu episode sendiri ya, aku akan monolog ya, dan aku akan coba bikinin slide presentasi. Karena banyak yang bertanya, oh Mas Budi pernah ini ya, Mas Budi pernah maladaptasi ya, pernah ini, terus gimana caranya gini 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 gini, ya kan? Dipikirnya aku baru-barusan ini, gua itu di tahun pertama, aku dari total 8 tahun BKF, dari 2016, ya. Sudah genap 7 tahun, ini jalan 8 tahun sekarang. Jadi, kalau misalnya KF tidak bermanfaat buat aku, ya untuk apa tak terusin? Ya. Kalau aku ngalamin maladaptasi, apalagi sampai masuk UGD, sampai masuk UGD mas, nah itu ada ceritanya, sabar aja. Ya. Itu karena aku nggak mau belajar, ya, merasa cukup, oh di situ aja, ya kan, ya nggak ada yang bisa nolong aku. Tapi ketika aku memutuskan untuk belajar terus, nah akhirnya sampai channel ini muncul dan penuh dengan video-video yang bisa memberikan Anda ilmu dan juga apa ini, testimoni, sharing dari pengalaman warrior. Ya, ya sekarang juga lagi dikumpulin lagi ya, teman-teman tunggu aja waktunya. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita. Yang pasti teman-teman jangan pernah bosen, ya kan? Selalu ikuti bahwa channel ini akan selalu ada buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa dan dadah.